Halo Zulfa Fitratul Urare Ining Risma Ulfia, selamat datang di Logika dan Penerapan Hukum pagi hari ini. Sambil menunggu teman-teman ya, Okta SP, selamat bergabung Okta. Okta selamat bergabung, kita nunggu teman-teman yang lain terlebih dahulu. Jangan lupa ya teman-teman, absen terlebih dahulu di LMS ya. Sudah saya setting Wafik di LMS itu kita untuk absensi saya hitung dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi teman-teman punya waktu 12 jam untuk isi absensi dan mengisi diskusi pertanyaan yang saya share di diskusi 1 teman-teman. Itu di diskusi 1 teman-teman ada batas waktu hingga 1 minggu. Dan Aris, selamat gabung dan Aris. Saya menunggu teman-teman yang lain teman-teman ya. Mohon maaf, saya baru selesai acara. Mega tunggu teman-teman yang lain ya. Mega Kim, wah namanya kok keren nih. Kim Guroba. Orang aneh ya, Korea ya, namanya Kim. Mega Ana Muktika Dewi. Wah, profilnya bagus Ana Muktika Dewi ini. Ngardila 2699. Apa tanggal lahirnya Ngardila ya ini ya? Dian YV31 bergabung. Halo Dian, apa kabar? Iya, pagi-pagi kita kuliahnya. Ini saya bayangkan kalau kita itu kuliahnya tatap muka langsung di mana? Di gedung G atau gedung C. Wah, pasti lagi anunya nih ya, lemas-lemasinya. Ridho Ilahi. Halo Mas Ridho, apa kabar? Saya ngecek siakat dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman sambil ikutin live, mungkin teman-teman kalau punya HP 2 coba ngisi absensi ya, ngisi absensi yang ada di mana tuh, di LMS. Teman-teman klik present, jangan klik absen. Kalau absen maknanya teman-teman tidak hadir. Di kliknya itu adalah present, present maknanya hadir. Ini kelas kita, jadwal kuliah saya cek di siakat teman-teman. Mas Rito, ini HES 3 ya. Ini HES 3. Kita logika, oh ya, HES 3. Oke, hukum ekonomi syariah HES 3. HES 3, nanti HES 1 teman-teman ya. HPI 2. Mungkin teman-teman sini yang kelasnya HPI ataupun S3 bisa ikut di kuliah kita. Sampun Pak Zulfa, oke, makasih Zulfa, selalu tidak absensi. Jangan lupa teman-teman ya, Zulfa juga ngisi menjawab diskusi ya, karena itu untuk menjadi terikut aktivitas kita di Learning Management System YIN Jember. Oke, kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 3 YIN Jember yang kami hormati, pada pagi hari ini yang sangat pagi, harusnya kita mulai jam 6. Saya mohon maaf agak telat sedikit karena masih ada acara. Kita melaksanakan perkuliahan secara daring. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Basuki Kurniawan, di sini untuk menemani rekan-rekan semua dalam mata kuliah Logika dan Penerapan Hukum. Kemarin saya sudah overview via YouTube. Hari kita bisa ketemu langsung
di kelas IG Live, saya mempertimbangkan loh teman-teman. Saya gunakan, rencana saya tuh Mas Sobri saya rencana menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom. Ada gunakan apa yang live gitu. Saya berpikiran kemudian banyak yang kemudian itu kuotanya banyak tersedot gara-gara gunakan Zoom ataupun gunakan Google Meet. Maka kemudian saya memutar otak apa yang kira-kira yang tidak terlalu berat gitu, apa yang nggak terlalu berat dan tidak memberatkan teman-teman semua. Maka kemudian saya mencoba untuk cobalah IG Live. Kita IG Live, insya Allah kalau IG Live nariknya nggak begitu besar dibanding yang lain gitu loh, yang lain. Nah, teman-teman, kalau kita bicara perkembangan sistem hukum di sini teman-teman, kita kan kita sebagai negara hukum, pasal 1 ayat 3 Indonesia negara hukum. Maka kemudian kalau Indonesia sebagai negara hukum, maka konsepnya kita bicara sistem hukum yang ada di Indonesia. Kita bicara sistem hukum yang ada di Indonesia, teman-teman. Karena hukum itu apa sih? Hukum itu apa sih? Hukum itu suatu aturan yang dibuat pemerintah, Mas Sobri, suatu aturan dibuat pemerintah yang isinya adalah perintah, larangan, himbauan, dan ada punishment bagi orang yang melanggarnya. Itu adalah hukum. Maka kemudian yang di logika kita adalah mengapa kita perlu hukum untuk mengatur masyarakat. Roskopon menerangkan law as tool for social engineering. Law as tool for social engineering. Hukum itu, Mas Sobri, Mbak Aulia, Wijaya Gria, adalah untuk mengatur masyarakat. Maka perlu hukum untuk mengatur masyarakat di sini. Baik banyak hal ya. Ada persepsi menggunakan hukum Islam ada. Hukum Islam ada. Ada yang gunakan kemudian civil law. Ada yang gunakan common law. Indonesia karena konsepnya kita Indonesia itu teman-teman. Kalau teman-teman pelajari, kita kan di Indonesia punya 3 hukum. 3 hukum yang ada di Indonesia. Pertama adalah Islamic Rah. Kemudian itu adalah adat reh. Ketiga itu kemudian positif reh. Islamic reh itu adalah hukum Islam. Itu kalau gunakan hukum Islam ya, itu punya unik sekali hukum Islam. Kemudian adat reh atau hukum adat. Adat reh itu teman-teman, kalau teman-teman pelajari, adat reh itu sebenarnya konsepnya mirip sekali dengan common law system. Common law system, dia tidak terikat pada peraturan tertulis, tapi kemudian berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Yang dibuat oleh siapa? Oleh ketua adat di sini. Ketua sukunya, kepala sukunya. Maka kalau lihat adat Indonesia, banyak ada adat Jawa, adat Bali, adat Dayak, adat Papua. Sebenarnya konsep adat itu teman-teman mirip sekali dengan common law system yang ada di Inggris dan juga ada di Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir kemudian itu ada dinamakan dengan positif reh atau hukum positif. Apa sih yang dinamakan dengan hukum positif, teman-teman? Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Maknanya apa? Hukum tadi itu yang berlaku di Indonesia saat ini itu kita ada hukum perdata, pidana, hukum tata negara. Dan kemarin kita bicara hukum konstitusi juga. Itu merupakan bentuk hukum positif yang diakui Indonesia dan kebetulan juga banyak dari perdata dan pidana itu merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda. Kita lihat aja sistem yang ada di KUH Perdata. KUH Perdata itu teman-teman, KUH Perdata berasal dari mana sebenarnya? Dari BW, Burgerlijk Wetboek. Pidana berasal dari mana teman-teman? Pidana dari Wetboek van Strafrecht. Yang berjalannya langsung di sini adalah kita mengenal apa yang disebut dengan jus constitutum dan jus constituendum. Dalam hukum teman-teman, dalam hukum itu kan kita tahu hukum ada sanksi, dan karena kita bicara masyarakat, untuk mengatur masyarakat perlu hukum. Untuk mengatur masyarakat perlu hukum. Dan hukum itu teman-teman dibagi menjadi 2. Ada namanya jus constitutum dan jus constituendum. Jus constitutum teman-teman itu dimaknai adalah hukum yang berlaku di masyarakat. Jus constitutumnya itu adalah jus constitutum itu hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan jus constitutum harapannya hukum seperti itu adalah jus constituendum.
Kita kan ada harapan kayak kayak kita gini loh teman-teman. Kita berharap hukum itu eh, apa namanya? Harapannya hukum adalah berjalan dengan baik, tapi praktek di masyarakat berbeda. Maka kemudian ada ucapan dari teman-teman dosen tuh law in book, law and law in action itu berbeda. Law in book and law in action berbeda. Karena ada jus constitutum, hukum yang berlaku pada masyarakat saat ini, dan ada jus constituendum, hukum yang diharapkan dibuat itu bisa menjadi legal problem solving, penyelesaian hukum di masyarakat. Itu yang kemudian menjadi apa namanya itu dalam bahasa hukum dilematic of law. Jadi nggak cuma Sinta yang dilema, nggak cuma Mas Sobri yang dilema, hukum pun teman-teman juga punya dilema. Namanya adalah dilematic of law. Bukan andilo ya, bukan andilo. Kalau andilo kan antara dilema dan galau, kayak kayak kita yang muda-muda nih andilo, antara dilema dan galau. Ada kalau hukum itu dinamakan adalah dilematic of law. Dilema hukum. Apa yang membuat dilema? Antara praktek dengan antara harapan dengan kenyataan itu berbeda. Itu yang membuat kemudian hukum menjadi dilema namanya. Jadi disebut itu dengan adanya dilematic of law, teman-teman. Itu yang disebut adalah kemudian ada harapan dan ada kenyataan yang berbeda. Teman-teman, berlanjutnya waktu kemudian, definisi hukum dari Richard Ponser menerangkan ada 3 hal. Pertama adalah hukum itu sebagai institusi sosial yang khusus. Seperti contoh adalah kita bicara hukum adat kebiasaan. Kita kan bicara usul fikih ya, al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah, kebiasaan yang berulang-ulang itu adalah bisa menjadi hukum. Al-adatu muhakkamah, kebiasaan berulang-ulang itu bisa menjadi hukum. Maknanya, Mas Tommy, maknanya adalah apa? Hukum tadi itu, karena itu bersifat khusus, karena dilakukan berulang-ulang, itu yang teman-teman menjadi peluang untuk bisa jadikan hukum. Selanjutnya teman-teman adalah kita bicara kekuasaan. Karena hukum dibuat oleh penguasa, maka kemudian penguasa itu menggunakan kekuasaannya. Penguasa itu menggunakan kekuasaannya untuk membuat peraturan-peraturan agar bisa mengatur masyarakat di sini. Peraturan-peraturan untuk mengatur masyarakat. Maka kemudian seringkali kalau kita bicara hukum, kita bicara peraturan. Kalau kita bicara hukum, kita bicara peraturan, teman-teman. Karena itu sistem hukum yang ada di dunia pun seperti itu, teman-teman. Mereka punya sistem hukum masing-masing. Kalau kita punya civil law system dengan hukum positif kita, dan juga kita punya common law system seperti hukum adat yang ada di Indonesia, negara lain pun sama. Mereka punya sistem hukum, corak hukum yang berbeda-beda disesuaikan dengan apa? Culture. Namun ada garis benang merah, teman-teman. Ada garis benang merah yang menyatukan itu semua. Apa itu? Yakni kita belajar namanya logika, dan juga yang menjadi dasar dari logika itu adalah hukum alam di sini. Hukum alam atau kita bicara hukum kodrat itu yang berkembang di masyarakat, di mana ya teman-teman, adalah konsep alam itu yang berkembang hidup di masyarakat khususnya. Yang kemudian, contoh kita bicara, itu adalah kebenaran yang berlaku, general truth di masyarakat. Contoh seperti ini. Kita bicara perkawinan. Mengapa perkawinan itu ada? Karena ada kebutuhan dari laki-laki dan juga perempuan di sini. Kan itu adalah kebenaran yang mutlak, teman-teman. Mengapa seseorang itu perlu melakukan perkawinan? Kalau tidak ada perkawinan, kita tidak bisa kemudian meningkatkan. Kalau tidak ada perkawinan, kita tidak bisa meningkatkan keturunan. Karena harus adanya perkawinan di situ. Kan itu menjadi kenyataan kebenaran yang ada di masyarakat. Namun kemudian kebenaran di masyarakat itu, teman-teman, yang dibuat, kebenaran di masyarakat itu kemudian dibuat peraturan untuk mengatur masyarakat. Maknanya apa? Kebenaran tentang hukum alam tadi itu diakui, hukum alam tadi diakui karena itu menjadi kebutuhan mendasar, hukum kodrati namanya. Hukum alam itu adalah kebenaran kodrati yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dan seluruh dunia menyepakati bahasanya setiap orang butuh perkawinan. Kayak ini sahabat saya Pak Pamungkas juga baru melaksanakan pernikahan juga ya. Ini hari ini Pak Pamungkas juga ikut hadir. Hal itu teman-teman yang kita pahami, perkawinan tadi itu seluruh dunia menyepakati, dan itu kebenaran juga di situ. Karena kenapa? Karena perkawinan itu baik bagi keberlangsungan hidup manusia. Bagi keberlangsungan hidup manusia, teman-teman. Setelah ada perkawinan, kenapa ada perkawinan? Maka hal itu betul baik bagi masyarakat. Ya, kita bicara hukum alam. Apakah ada yang melarang perkawinan? Tidak ada. Semua agama mewajibkan kemudian menikah gitu. Kalau Islam juga kan kita menikahlah karena nikah itu merupakan sunnahku, kata Kanjeng Nabi. Agama lain pun melaksanakan perkawinan, cuma prakteknya di situ adalah kebenaran tadi itu, perkawinan itu merupakan hukum alam yang berlaku di dunia dan setiap orang kemudian mengikuti situ. Maka hukum alam itu seringkali dimaknai sebagai hukum kodrati, teman-teman. Hukum kodrati. Maka hukum alam itu konteksnya ada, kemudian kita bicara etika dan moral. Hukum alam itu teman-teman, pertanyaan kita bicara alam, nature, yang mana alam nature itu kita hidup, alam nature itu teman-teman, kita hidup harus berdampingan dengan alam. Kita hidup itu harus berdampingan dengan alam. Karena alam itu, dalam bahasa alam itu universe. Maka orang-orang itu kayak contoh seperti ini. Ada penebangan, ada banjir hari ini, ada kemudian pemanasan global. Kan itu kita akui bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam. Maka antara alam dengan manusia harus saling menghormati. Itu kebenaran yang diakui di masyarakat, teman-teman. Oleh turun-temurun generasi dari Mbah Nabi Adam hingga hari ini, hukum alam itu menyepakati, baik itu di Eropa, orang Barat dan Timur, menyepakati bahwasanya antara manusia dengan alam harus hidup berdampingan. Dan itu mereka ada kesepakatan seperti itu. Kedua, yakni adalah adanya etika dan moral di sini. Etika dan moral itu untuk membangun pentingnya hukum alam di sini. Kita punya hukum, tapi kita punya etika tuh. Ada etika, ada akhlak, ada moral yang berkembang di masyarakat. Di Indonesia ada namanya norma. Ada norma adat, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma agama, dan juga ada norma hukum di situ. Kita pernah memahami empat norma. Norma kesusilaan, norma kesopanan, kemudian norma agama, keempat itu adalah norma hukum. Norma hukum ini kemudian teman-teman norma hukum yang menguatkan dari ketiga norma ini, baik norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Namun teman-teman, yang teman-teman harus pahami juga bahwasanya di dalam norma tadi itu ada etika dan moral. Etika dan moral. Dan hampir seluruh dunia mereka menyepakati adanya etika dan moral dan akhlak. Apa itu? Yang mendrive dirinya, yang mengatur dirinya untuk bisa jadi yang terbaik, jadi buat yang melakukan yang terbaik di situ. Maka kemudian mereka respect loh, saling menghormati di situ. Seperti contohnya hari ini, kita pantang untuk menyebutkan sara, suku, agama, ras, dan golongan. Semua negara, teman-teman. Walaupun tidak ada peraturan mengikat masalah itu, tapi seluruh dunia sepakat untuk tidak bicara sara. Karena kita bicara apa? Kesetaraan, keseimbangan di situ. Saat kita bicara kulit gitu, kamu kulitnya kok hitam, saya kulitnya kok coklat, ini kulit saya coklat. Maklum orang Jawa, kepanasan terus laki-laki. Ada orang kulitnya putih gitu kan. Kita nggak harus bicara kulit kan. Apalagi orang kita bicara orang tinggi dan orang kemudian kurang tinggi. Kan kita nggak etis juga. Seluruh dunia pun sepakat. Nggak boleh kita bicara kekurangan seseorang, suku, agama, ras seseorang. Tidak boleh kita minder seperti itu, teman-teman. Yang mana hal tersebut itu berlaku di Indonesia. Dan seluruh dunia pun mengakui tentang itu. Jadi teman-teman kalau bertanya langsung aja ya, bisa tulis di komentar, ataupun teman-teman langsung gabung di video saya untuk langsung bertanya. Tadi Olip saya tawari untuk ikut gabung juga itu. Jadi teman-teman di mata kuliah logika dan penerapan hukum, saya membuka lebar teman-teman untuk bisa langsung bertanya sama saya. Juga teman-teman bisa langsung masuk di video saya untuk bertanya langsung di sini.
Setelah itu teman-teman, kalau kita bicara etika dan moral, kita bicara kemudian nilai-nilai dan prinsip agama. Hampir semua agama, kita bicara adanya value, adanya nilai, adanya ajaran agama yang dianut oleh semua masyarakat di sini. Dan itu hidup di masyarakat, teman-teman. Nilai-nilai tadi itu, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itu kemudian diterapkan di masyarakat. Setelah kita bicara hukum alam, kemudian kita bicara etika moral, kemudian kita bicara religious affairs, kita bicara agama, ajaran-ajaran agama yang hidup di masyarakat. Walaupun tidak tertulis, agama mengajarkan, seperti agama Buddha. Saya pernah kemarin ke Thailand itu, Mas Sobri, ke Thailand itu saya kan, koper saya ketinggalan di Singapura ya, saya dibantu teman saya Titira Caronerang itu. Kemudian ditelepon pihak Singapura, dan ternyata koper saya kembali. Saya ucapkan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah waktu di Bangkok itu. Kata saya ucapkan makasih pada teman saya itu Mas Sobri. Jawaban teman saya apa? Nggak usah berterima kasih sama saya. Ajaran Buddha itu mengajarkan kalau kita berbuat baik, pasti kita mendapatkan baik. Kalau kita menanam buruk, akan berdampak buruk bagi kita. Itu ajaran Buddha. Islam pun ternyata mengajarkan itu juga kan, kita pahami. Kristen pun mengajarkan itu juga. Katolik mengajarkan itu juga. Termasuk teman-teman saya yang hari di Jepang, itu banyak ateis loh. Banyak mereka nggak percaya agama. Mereka gunakan apa kemudian? Hukum alam tadi itu. Kalau kita kemarin ke Selandia Baru, diskusi sama Pak Tantowi Yahya. Pak Tantowi Yahya waktu seminar internasional kemarin kan, webinar internasional juga jelaskan masalah banyak orang Selandia Baru itu juga hari ini cenderung ke ateis juga. Cenderung ke ateis. Karena pemahaman tadi itu. Maknanya apa teman-teman? Di dalam hukum alam juga ada hubungan, yakni ajaran tentang agama. Yang mengajarkan tentang kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan dan keburukan. Kebaikan keburukan ada di mana? Ada di hati. Hati ya teman-teman. Dan juga ada di otak. Logika kita ada di otak. Beneran tadi. Kemudian kita ada namanya kontrak sosial. Setelah kita bicara hukum alam itu hubungan dengan agama, kemudian kita bicara kontrak sosial. Kita bicara kontrak sosial. Kontrak sosial apa teman-teman? Kesepakatan sosial. Kita punya kontrak-kontrak sosial di masyarakat itu. Kesepakatan. Contoh mungkin Aiza Aprilia malam-malam nggak boleh goncengan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Kan itu kontrak sosial di masyarakat. Dan itu kesepakatan masyarakat di situ. Dan apabila Aiza Aprilia ini malam-malam keluar dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, kan menjadi itu Aiza, apa namanya? Menjadi omongan masyarakat. Lalu itu apakah hukum Pak Basuki? Bukan Aiza, itu kontrak sosial di masyarakat yang mana hal tersebut Aiza itu disepakati masyarakat untuk dijalani bersama-sama. Kan iya teman-teman, itu kontrak sosial di masyarakat yang berkembang di masyarakat. Dan semua antara rakyat dan penguasa pun mereka punya kontrak sosial. Saat ini hari ini mau pilkada kita memilih sesuatu. Kan kita ada kesepakatan tuh. Kalau kamu jadi, apa yang kamu tawarkan? Kalau kamu jadi bupati, apa yang kamu cita-citakan? Dan itu harus dijalani selama 100 hari 5 tahun masa pimpinan. Kan itu kontrak sosial teman-teman. Kontrak sosial antara masyarakat dengan masyarakat. Kontrak sosial juga teman-teman berlaku kontrak sosial itu antara orang dengan penguasa di sini. Bentuk dari kontrak sosial. Kemudian teman-teman kita bicara human reason. Bukan bukan lagunya Pink ya. Just give me the reason. Bukan itu. Human reason itu kemudian akal atau nalar manusia. Akal nalar manusia itu yang gunakan kemudian menjadi bagian dari hukum alam. Kenapa saya bilang kemudian akal nalar manusia? Karena perkembangan hukum alam tadi teman-teman sumber kepengetahuan, karena kemudian ajaran hukum agama semakin melemah di masyarakat, dan masyarakat hukum agama semakin melemah. Di situ kemudian logika atau nalar manusia itu yang semakin kuat di situ. Logika, karena banyak hari ini yang dulu kuatnya hukum agama, sekarang hukum agama udah mulai turun. Karena kemudian banyak tafsir-tafsir agama yang berbeda di masyarakat. Logika mulai naik teman-teman. Logika itu yang kemudian diterapkan di masyarakat. Memang Mas Sobi betul. Namun Mas Sobi jawab gini, namun dalam kehidupan nyata sering disalah persepsikan Pak. Betul sekali Mas Sobi.
masalah dipersepsikan di kehidupan masyarakat. Namun sekali lagi di sini adalah masalah akal nalar manusia itu merupakan bagian penting kita adanya hukum alam tadi. Hukum alam yang teman-teman pahami atau natural law atau hukum kodrat itu bersumber dari mana asasnya? Pertama dari alam, karena hidup berdamai dengan alam. Kemudian teman-teman kita bicara etika moral. Setelah etika moral, etika dan moral ya, etika dan moral. Kalau kita bicara agama Islam namanya adalah akhlak. Kemudian itu ketiga itu adalah ajaran hukum agama, ajaran hukum agama. Keempat itu kemudian adalah kontrak sosial antara orang dengan orang, antara orang dengan penguasa. Kontrak sosial itu ajaran hukum alam tadi itu walaupun tidak tertulis. Kan kita tahu hukuman dibagi dua. Ada namanya hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Ada namanya written law dan ada dokumen unwritten law. Hukum tertulis peraturan perundang-undangan. Unwritten law itu adalah konvensi kebiasaan-kebiasaan. Sumber yang terakhir yakni adalah ajaran hukum alam dari akal atau nalar manusia atau human reason. Why, and why. Maka kemudian manakala kita bisa menggunakan pertanyaan dari why, kalau contoh, why Mas Sobri ini kok semangat ya? Oh, why Mas Sobri kok ganteng ya? Kan kita pertanyaan, oh, why Mas Sobri kok aneh ya? Kok seperti ini ya? Gitu. Kan hal tersebut itu why tadi kan membuat akal nalar manusia. Oh, mungkin hipotesisnya pertama adalah ini, hipotesisnya adalah ini gitu. Contoh kita, mungkin khalifah mungkin. Kita mungkin pernah mencintai seseorang tapi ditolak gitu kan. Kita bertanya kemudian, why kita ditolak ya? Mungkin karena ini. Hal itu kemudian karena why hipotesis tadi itu yang membuat akar nalar manusia menjadi bagus. Contohnya seperti ini, pertanyaan saya adalah, mengapa bupati wali kota itu 2 periode? Iya kan? Bupati wali kota itu kan 5 tahun, 1 periode 5 tahun. Dia memimpin daerahnya cuma dalam 2 periode. Tapi mengapa kepala desa itu 3 periode di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa? Kan untuk memajukan desa, Pak Basuki, iya majukan desa, kalau desa yang maju. Kita sama-sama tahu hari ini dana desa itu membuat orang-orang kepala desa jadi OKB baru, orang kaya baru semua. Tapi mengapa di peraturannya itu kepala desa itu harus mendapatkan masa sebagai kepala desa selama 3 periode, 1 periodenya 6 tahun. Berarti kan dia hampir 18 tahun memimpin desa. Terus dia gak jadi kepala desa, digantikan istrinya, digantikan anaknya dinasti politik. Terus bagaimana anak-anak muda yang ingin nyalon seperti itu? Hal itu teman-teman yang kemudian menjadi kita pertanyaan itu. Kenapa ya? Itu saya berpikir kenapa ya? Ini kan diskriminasi nih. Bupati, gubernur, wali kota aja 2 periode, kepala desa itu 3 periode. Itu teman-teman salah contoh logika kita. Salah satu logika kita. Termasuk hari ini kalau teman-teman tahu kasus tanah hari ini kan ada akta tanah, sertifikat tanah. Kemudian ada anak kandung tapi tidak mendapatkan hibah dari orang tuanya. Kan kita bertanya, kenapa dia nggak dapatkan hibah? Bisa jadi dia tidak berbakti pada orang tua, bisa jadi dia sudah dapat bagian, bisa jadi dia kemudian kurang perhatian pada orang tua atau nggak bisa mengelola keuangan dengan baik, kan bisa jadi seperti itu teman-teman. Hal itu kemudian masuk di logika juga itu. Banyak hakim yang cara penemuan hukumnya itu menggunakan, yakni adalah proses penemuan hukum atau argumentasi hukum. Jadi teman-teman nanti bisa cari buku ini ya. Bukunya menarik ini, Internasi Penerapan Hukum. Saya dapat gratis dari kampus sebelah gitu. Teman-teman bisa nyari baik di Tokopedia ataupun di Shopee. Teman-teman bisa nyari itu, dan nanti kalau teman-teman butuh, saya ada beberapa referensi buku tentang logika penerapan hukum, teman-teman bisa fotokopi sendiri. Oke, ini ada dari Kim Guroba. Ini Mas Kim dari ya? Korea Selatan ya? Kok kayak asik nih? Oh, Kim Guroba. Oke, Pak izin bertanya, lalu bagaimana hukum menanggapi permasalahan yang ada sekarang seperti dalam masalah pandemi ini? Apakah hanya penguasa yang berhak atas semuanya? Oke, makasih Kim. Jadi sebenarnya hukum tadi itu kan mengatur masyarakat di sini. Dan kita tahu bahasanya hukum itu dibuat oleh pemerintah. Hukum itu, peraturan itu, kan kita tahu Kim, law as tool for social engineering. Hukum itu merupakan alat pengatur sosial di masyarakat.
Kemudian ada namanya extraordinary. Extraordinary. Extraordinary itu Kim, yakni cara maksimal untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau kita bicara pandemi ini yang extraordinary, Kim, maka kemudian kita harus ada cara bagaimana penyelesaiannya, termasuk hukumnya juga. Maka menanggapi kasusnya masalah pandemi ini, Kim, maka perlu dibuat aturan. Kayak kemarin tuh gini, Kim. Kita tahu undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020, Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang pandemi keuangan. Kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang keuangan negara, Kim. Coba saya dikoreksi. Hal itu menyatakan kemudian semua dana, baik dana desa, dana dari daerah, dana pembangunan tol, semua ditarik oleh pusat untuk penanganan COVID-19. Maka kemudian muncul orang-orang yang sakit, kemudian orang-orang sakit, rumah sakit yang ada pasien COVID digelontorkan dana yang cukup besar di situ untuk menyelesaikan COVID-19. Gara-gara Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang keuangan negara, dana desa dicabut, tidak ada dana desa, semua dikelola oleh negara. Dana di daerah juga dicabut juga di situ. Itu merupakan suatu bentuk extraordinary yang dibuat pemerintah mengatasi dalam pengaturan hukum. Namun Kim, kalau penguasa itu menyelewengkan dana tersebut, itu bisa kita laporkan atau bisa kita gugat. Undang-undang tentang dana desa itu juga digugat di Mahkamah Konstitusi. Itu aturan hukum yang terjadi. Maka adanya logika hukum tadi, adanya yudisial. Ada namanya, kita ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada yudikatif yang memeriksa. Ada yudikatif yang memeriksa satu proses aturan hukum tadi itu. Apakah sudah berjalan dengan baik, apa tidak, teman-teman. Maka penguasa, kalau dia itu menyelewengkan anggaran, emang penguasa punya berhak, Kim. Kalau contoh dia punya eksekutif sebagai melaksanakan eksekutif itu baik bupati, gubernur, wali kota, presiden, kan dia punya kebijakan untuk memerintah wilayahnya. Secara eksekutif loh, Kim. Kemudian memerintah wilayahnya. Kedua, yakni dia memerintah keuangan, membuat keuangan, mengatur keuangan, dan dia sebagai kepala daerah atau kepala pemerintahan di situ. Maka dia punya hak di situ. Karena kita demokrasi, siapapun orang, karena demokrasi, makna demokrasi adalah kesetaraan. Setiap orang bisa jadi bupati, gubernur, wali kota, asal menang dalam pemilihan umum di sini. Maka konteksnya dalam penanganan hukum COVID-19 ini tidak ada masalah. Yang terpenting sesuai aturan hukum yang ada di situ. Bukan kita beropini, pemerintah kemudian beropini pada pemerintah menyalahgunakan anggaran. Harus dibuktikan Kim Guroba ini. Dibuktikan dengan apa? Dengan bukti bahasanya memang ada penyelewengan. Kalau nggak ada, kita fitnah dong namanya. Harus sesuai aturan hukum yang ada. Dan itu memang secara hari ini semua negara resesi hari ini. Apa itu resesi? Resesi ada penurunan daya beli di masyarakat. Ada penurunan daya beli di masyarakat yang membuat masyarakat tidak bisa tidak bisa membeli semua barang dengan mudah gitu. Maka kita harus ada dalam prinsip ekonomi. Kan hukum itu pertama dalam masyarakat, teman-teman, pertama kesehatan. Kedua itu setelah kesehatan kita bicara kemudian ekonomi. 3 hukum. Kita hukum. Tidak bisa serta-merta semua hal kita harus dengan hukum semua, teman-teman. Hukum untuk menguatkan. Tapi kesehatan, ekonomi, ini juga menjadi peluang penting. Maka kemudian kalau kita bicara pendapat dari Lenin ya, sosialis itu, inti dari demokrasi, itu adalah kesejahteraan ekonomi. Pendapat dari sosialis, Marxisme dan Lenin adalah ekonomi di situ. Kembali, Kim, tidak ada masalah, yang penting sesuai dengan aturan hukum yang ada, Kim, seperti itu. Maaf teman-teman, saya ngopi dulu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan. Maka teman-teman kita berlanjut ya. Kekaisaran Yunani, asal mula bagaimana perkembangan hukum alam itu, bagaimana, seperti dulu. Namun dalam sekarang ada penurunan dalam segi perekonomian karena di masa pandemi banyak yang mendapatkan PHK. Iya. Betul Mas Sobri, banyak yang mendapatkan PHK di sini. Itu kan dalam, lanjut ya pertanyaan dari Kim tadi ya, masalah
Gara-gara kan teman-teman dihukum ekonomi syariah ya, teman-teman dihukum ekonomi syariah ya di perusahaan ya. Gara-gara pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang tidak bisa menggaji karyawannya. Contoh hari ini pariwisata di Bali itu adalah mati semua. Kok bisa mati? Karena orang mau ke Bali takut kena COVID-19, dan kemudian mereka juga ada ketakutan, tidak boleh rapid test dan lain-lain. Gara-gara itu kemudian di Bali itu banyak hotel, banyak usaha-usaha di Bali itu sepi. Pariwisata di Bali sepi. Saudara saya itu Mas Sobri, dia itu punya travel agen yang ada di Denpasar. Hari ini ngapain Mas Sobri? Jualan kopi. Jualan kopi nggak laku mereka. Saudara saya sudah beli mobil, kredit leasing lagi. Gara-gara kemudian ada COVID-19, dia tidak bisa untuk bayar cicilannya. Bayar cicilannya kemudian Mas Sobri, prakteknya apa? Dia jual kemudian mobilnya untuk nutup utang, jual rugi namanya. Udah nggak untung, rugi lagi. Dan hari ini gara-gara dia punya tanggungan di bank juga, kan bank nggak mau tahu tuh. Bank nggak mau tahu, tetap harus bayar. Memang ada aturan kemarin, harus 3 bulan, 4 bulan untuk bisa tidak bayar. Tapi prakteknya kan itu bukan masalah tidak bayar, tapi tetap ditagih nanti setelah selesai. Praktek di bank kan bank juga nggak mau rugi di situ. Dan kemudian pariwisata di Bali itu mereka banyak hotel tutup. Setelah hotel tutup, mereka nggak tahu cari-cari gaji karyawan tuh, nggak tahu cara gaji karyawan. Maka kemudian setelah gaji karyawan nggak bisa, Mas Fabri, mereka PHK tuh karyawan. Maka hari ini banyak orang kemudian eh, kalau kalau yang PNS aman ya, PNS tani ya di desa aman. Kayak saya dan keluarga masih aman. Walaupun kita juga masih ketar-ketir. Tapi yang kanan kiri kami Mas Fabri kesusahan. Mereka susah karena pertama jagung aja hancur kemarin. Mereka udah tani bayar mahal, hancur jagung itu. Kemudian banyak yang di PHK. Di PHK pulang ke rumah juga nggak punya pekerjaan juga kemudian. Hal itu kemudian mendampak resesi. Maka Pak Jokowi ada cara kemudian yang gratis gratis kuota sama kemudian gratis kuota, tapi saya nggak tahu itu apa sudah berjalan atau belum karena dosen hari ini belum juga itu. Dan juga adanya uang 600.000 itu kasihan sekali. Maka kemudian apa ya, tidak mudah juga, itu tidak mudah dalam penanganan COVID-19. Tidak cuma Indonesia, Singapura lebih parah. Singapura hari ini down gitu. Karena Singapura hidupnya dari mana? Dari ekspor impor. Karena mereka akan transit ke Bandara Changi dan mereka akan mengeluarkan uang yang di Bandara Changi. Hari ini mereka tidak bisa seperti itu karena sepi semua. Lebanon apalagi, Amerika Serikat apalagi. Banyak negara kolaps gara-gara pandemi ini. Karena mereka nggak bisa ekspor impor teman-teman. Ekonomi ya ini ya, ekonomi. Hukum bagaimana? Hukum mengatur untuk itu. Bagaimana hukum? Kan kita ada politik hukum. Namanya politik hukum itu adalah legal policy. Bagaimana hukum itu bisa mengatur? Kan hukum tergantung yang gunakan, teman-teman. Bagaimana hukum tadi itu bisa digunakan untuk mengatur masyarakat. Kesejahteraan nanti mau dibawa ke sini. Hari ini pemerintah arahnya kemana? Pemulihan ekonomi. Maka hukum-hukum dibuat hari ini dengan cara pemulihan ekonomi. Maka termasuk kemarin Omnibus Law juga digagas Omnibus Law itu untuk bisa mengatur, walaupun banyak demo juga. Saya tapi nggak tahu kenapa harus RUU BPIP gitu loh. RUU BPIP itu yang digagas juga di prolegnas. Padahal yang paling penting ada urgennya itu bukan BPIP-nya dulu. Tapi yang paling urgen adalah masalah perekonomian masyarakat sebenarnya. Itu teman-teman. Maka kemudian ya itu saya bayangkan orang tuanya teman-teman semua di sini. Kalau saya apa namanya teman-teman juga saya yakin dosen-dosen lain ada yang pakai Zoom, ada yang pakai kuota dan semua pakai internet juga di situ. Maka kemudian saya pun punya anak, saya mikir apa yang paling murah ya? Mungkin yang tidak memberatkan teman-teman. Kalau saya cuma di LMS tanpa face to face seperti ini, takutnya teman-teman juga kurang maksimal seperti itu. Maka sekali lagi dalam penurunan ekonomi pertanyaan dari Mas Sobri Jamil ini memang pandemi ini berdampak semuanya, tapi harapan kita tetap survive, kita tetap kayak hidup prihatin dulu lah. Hidup prihatin dulu, yang jalan-jalan dikurangi dulu. Bagaimana kita bisa menghemat karena kita nggak tahu 3 bulan 4 bulan ini Jember sama Banyuwangi naik lagi. Lumajang masih aman tentrem di daerah saya. Jember Lumajang masih naik lagi. Kan kita harus antisipasi itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi kami hukum ekonomi syariah Pak. Oh iya, hukum ekonomi syariah. Ini Ray Irving, Pak izin bertanya bagaimana dengan pengambilan paksa tanah adat oleh negara demi kepentingan pembangunan investasi? Saya jawab Ray Irving ya. Bagus namanya. Mas Ray. Di pasal 33 itu Mas Ray, bumi, air, laut dan udara dibuat
sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Maka kemudian kita ada dinamakan dengan tanah ulayat. Tanah ulayat itu adalah tanah adat yang dimiliki masyarakat adat. Hal tersebut kemudian dikelola oleh masyarakat adat di situ. Namun pemerintah melalui peraturan masalah investasi dalam pembangunan, kan kita ada RPJM, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek oleh Pak Presiden Jokowi. Dan kemudian ada tanah-tanah yang milik adat itu harus diberikan pada pemerintah apabila itu berhubungan dengan investasi pemerintah kayak jalan tol, kemudian pembangunan waduk, pembangunan tapal batas, itu kalau berhubungan dengan kepentingan masyarakat, masyarakat wajib untuk memberikan pada masyarakat. Tapi masyarakat kalau kalau kan, tapi bukan aneh ya, ini ekonomi ya, bukan jual rugi, tapi jual untung. Contoh di daerah Kuala Namu, Bandara Kuala Namu kan itu waktu itu ceritanya itu di Bandara Supadio, kalau nggak salah di daerah Medan itu ada wakil gubernur Sumatera Utara itu meninggal dunia. Karena kenapa? Dia itu mau take off, mau take off ya, mau naik, tapi kemudian dia mau naik ke Jakarta, pesawatnya kemudian tuh nggak bisa naik, langsung nabrak perkampungan yang ada di Sumatera Utara. Di situ kemudian Pak Yusuf Kala, kita harus buat bandara baru, namanya Bandara Kuala Namu. Tapi Pak Yusuf Kala nerangkan, itu kita nggak bisa jual rugi, itu tanah tersebut harus jual untung gitu, harus jual untung. Maka tanahnya dibeli pemerintah 2 kali lipat dari harga biasanya, Mas Reinvi. Di Bandara Kuala Namu hari ini yang ada di Sumatera Utara itu. Kenapa harus jual untung? Agar masyarakat bisa beli tanah kembali gitu. Karena kalau tanah itu sekitarnya kayak Blimbing Sari itu, karena ada bandara, pasti kanan kirinya Blimbing Sari tanahnya tambah mahal. Karena orang kan mau bangun ruko, bangun warung kopi atau warung makan di situ gitu loh. Hal itu kemudian digunakan di masyarakat, nama jual untung namanya. Bagaimana pengambilan paksa tanah oleh tanah adat? Sebenarnya konsepnya Mas Reinving, konsepnya itu pemerintah bukan jual ambil paksa ya, harus ada sertifikat tanahnya. Tanah adat pun harus ada batas-batas tanah ulayat juga kan. Tapi itu harus ada bergening, nggak bisa serta merta langsung ambil pemerintah. Yang kemarin saya diskusi dengan teman-teman anak suku adat di Banyuwangi, ada perkumpulan suku adat, dan mereka ada namanya hari ini memperjuangkan namanya undang-undang hak adat di situ. Hak adat di situ. Dan prakteknya apa yang dia gunakan ya ini adalah dia berjanji pada pemerintah untuk tidak mengambil tanah paksa tadi. Bagaimana kalau ada paksa? Kan paksa itu mengambil tadi itu, Mas Irving, dia pasti ada suratnya, ada surat keputusannya. Hal itu bisa digugat, baik perdata ataupun hukum tata usaha negara, Mas Irving. Ada jalan hukumnya, sama penyelesaiannya. Ada di mana, Mas Ray Irving? Ada di hukum peraturan yang ada di Indonesia. Bisa perdata, bisa pidana, bisa hukum tata usaha negara. Tapi sebenarnya pemerintah sudah banyak melakukan bergening, tawar-menawar langsung dengan cara jual untung. Tapi praktik yang pengambilan paksa tanah adat, mungkin kalau Mas Irving punya punya contohnya bisa di-share nanti setelah kita perkuliahan ini. Tapi praktiknya adalah yang saya ketahui Mas Irving adalah tentang kepentingan pembangunan investasi. Kalau dia itu untuk kepentingan negara, semua harus kita lakukan. Walaupun kalau teman-teman tahu itu tanah YIN Jember yang utara, yang selatan itu kan masyarakat tidak jual. Tapi kalau melalui proses perdata di pengadilan negeri, harganya bisa lebih jatuh. Karena masyarakat wajib di undang-undang, di peraturan investasi itu, peraturan investasi bisa dicek, masyarakat wajib untuk menjual tanahnya untuk kepentingan investasi atau kepentingan negara. Kalau mereka nggak jual, tapi jual untung ya. Kalau mereka nggak jual, mereka pasti tambah rugi di situ. Itu Mas Irving. Nggih Bapak, terima kasih banyak Lukman Hakim. Bapak bukan Kim Opa Korea. Oh Mas Lukman, sorry. Namanya Kim. Kira Kim Kardashian, Mas Lukman, sorry. Pak, kapan mahasiswa dapat kuota gratis? Saya nggak tahu ini. Mas Rafiq, Pak izin bertanya bagaimana terkait pengurusan pergantian nama akte tanah yang sudah dilakukan sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu tapi belum jadi, apakah harus diurus lagi? Ini terganti Mas Rafiq. Saya jawab ya Mas Rafiq. Pertama, akta tanah itu berbentuk sertifikat ataupun akta hibah. Kalau akta hibah diselesaikan di desa kemudian di kecamatan, nanti butuh akta hibah.
maka lebih baik gunakan sertifikat tanah Prona. Prona sertifikat tanah gratis. Apabila dalam waktu 5 tahun tanah tersebut kurang tidak selesai, berarti Mas Wafik kurang pendekatan pada pihak desa. Segera urusi pada pihak desa. Daripada tambah lama, Mas Wafik, sengketa tanah itu berhubungan dengan penjual. Kalau kita punya bukti atau akta waris atau akta tanah, itu adalah yang buat adalah desa melalui perangkat desa dan kemudian PPAT kecamatan namanya, PPATS, pejabat pengguna akta tanah. Kan PPAT ada 3, ada PPAT notaris, ada PPATS camat, ada PPAT khusus pegawai BPN. Kalau 5 tahun tidak selesai, Mas Taufik, berarti itu adalah belum adanya mungkin dari pihak desa ruwet mungkin, ataupun biasanya orang desa itu inilah, Mas Taufik paham lah. Perlu ini Mas Taufik. Maka Mas Taufik perlu apa namanya pendekatan. Biasanya orang-orang tetap butuh ini. Prona pun Mas Taufik bisa gunakan Prona, tapi kalau nggak selesai berarti ada masalah di bidang itu. Pendekatan Mas Taufik, silaturahmi. Karena kasus karena banyak kasus tersebut dari saya. Mas Taufik kayaknya itu perangkat desa bermasalah. Teman-teman perlu ketahui banyak tanah di desa itu bermasalah karena letter C-nya itu juga nggak jelas di desa itu. Karena banyak administrasi yang kurang bagus di desa. Maka maknanya apa teman-teman? Banyak kepala desa itu, banyak kepala desa yang lulusannya cuma SMA ataupun SMP atau paket C. Kalau teman-teman di sini yang dengarkan saya di S3 ini yang mungkin mau lanjut jadi kepala desa akan lebih bagus juga. Karena memang di desa itu kurang SDM, kurang sumber daya manusia. Trust me, kurang SDM. Cari atau bahkan lihat aja kepala desa. Apakah kepala desa itu punya kapabilitas kan enggak, asal dipilih aja kan oleh masyarakat. Maka kemudian banyak administrasi desa itu ruwet. Administrasi desa contohnya apa teman-teman? Contoh masalah sertifikat tanah, akta tanah itu ruwet karena mungkin tidak ada itu ya, pelicin tadi. Ataupun juga teman-teman, tapi saya nggak sebut nama, aman ini ya, nggak sebut nama. Tapi teman-teman sebenarnya ini peluang kita sebagai mahasiswa hukum untuk bisa mengisi itu. Every single problem is opportunity. Karena banyak desa yang kurang bagus dalam bidang itu, teman-teman harus nyemplung di situ untuk menyelesaikan itu. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan suatu masalah, Mas Taufik, maka kita bisa punya masa depan yang cerah. Masalah tanah, akta tanah atau lain-lain itu rezeki loh Mas Taufik. Coba Mas Taufik selesaikan. Kalau Mas Taufik bisa menyelesaikan, lumayan tuh Mas Taufik. Bisa rezeki sih. Saya dapat uang lumayan masuk dari kasus itu aja. Karena banyak orang belum bisa menyelesaikan, saya bantu menyelesaikan. Alhamdulillah Mas Taufik bisa untuk beli bensin ke Jember Mas Taufik. Lumajang hadir Pak. Oh hadir Aiza, makasih Aiza. Saya tempeh Aiza. Mas Taufik, oke bergabung. Mohon maaf Pak untuk Wafik tersebut perempuan. Oh sorry Mbak Wafik, tak kira laki-laki loh. Bukan Mas Wafik Pak. Oh, oke sorry. Saya dari Prodi Hukum Keluarga ingin bertanya Pak, bagaimana cara hukum di sini dalam peran hukum di sini dalam menyelesaikan kasus perceraian yang setiap hari meningkat akibat sulitnya ekonomi di masa pandemi. Fitratul 17. Makasih Fitratul. Saya jawab. Saya Fitratul, saya pernah jadi itu ya mediator sengketa perceraian. Setiap hari orang pisah, pusing saya. Pusing saya lihat Fitratul, lihat apa namanya orang pisahan itu. Kemudian apa namanya banyak perkara perceraian yang ada di daerah itu. Faktor pertama perceraian itu ada 3. Pertama kasusnya itu adalah faktor ekonomi. Kedua adalah faktor selingkuh. Selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Selingkuh ya, selingan indah keluarga utuh. Maaf guyon. Ketiga itu adalah orang apa namanya keluarga, ada masalah dengan keluarga ikut campur. Keempat itu adalah mungkin masalah laki-laki itu suka main tangan atau keras kepala di sini. Yang banyak terjadi kemudian adalah kasusnya itu yang terjadi di masyarakat itu. Kalau semama laki, saya tanya pada perempuan waktu itu, pilih mana kamu? Laki-laki suami kamu itu adalah dia nggak kerja, dia kemudian suka main tangan, dia suka judi, dia itu keras kepala, dan anak mama. Mana kamu pilih? Terakhir itu adalah kemudian suami kamu itu adalah selingkuh. Jawab dia itu apa? Saya kalau ekonomi saya maafkan Pak Basuki. Kalau faktor dia keras kepala itu adalah saya maafkan. Tapi kalau selingkuh saya nggak maafkan. Ternyata bagi perempuan itu selingkuh yang sangat berat sekali di situ. Maka kemudian bagaimana peran hukum tadi itu? Peran hukum itu menyelesaikan kasus perceraian di sini. Ingat ya, Fitratul Ula,
beda Fitratullah pendapat kita saat menjalankan menjalankan apa namanya rumah tangga sama sama apa namanya sama tidak itu. Rumah tangga nggak mudah Fitratullah, apalagi faktor ekonomi. Kalau ekonomi itu seringkali jodoh kita adalah teman kita. Sebenarnya jodoh kita itu jodoh saya istri saya itu teman saya kuliah gitu, teman saya kuliah. Mungkin Fitratul kalau punya pasangan kayaknya loh. Mungkin teman-teman di kampus ataupun teman pernah mondok atau pernah di sekolah itu. Gak jauh daripada kita Fitratul. Yang tahu pemahaman seringkali jodoh itu seimbang, cara pikirnya sama. Orang itu sama kemudian. Maka kemudian hari ini orang terdampak gara-gara pandemi COVID-19, orang kemudian banyak perceraian gitu. Tapi sebenarnya kalau mereka paham juga, mereka tidak akan melakukan pisahan juga itu. Karena pisahan itu walaupun tidak pandemi atau pandemi tetap rame. Karena kenapa? Mungkin anak faktor ekonomi, karena faktor apa mungkin di Lumajang itu kebanyakan faktornya itu ekonomi ya. Kalau di Probolinggo kota itu adalah masalah orang ketiga. Kalau di Jember itu adalah faktor TKW. Banyuwangi itu faktor jarang ketemu. Ingat loh, jarang ketemu jadi masalah loh itu. Maka peran hukum bagaimana? Hukum mengatur sebenarnya usaha tetap hakim-hakim itu tetap berusaha bagaimana nggak pisah loh Fitratul Ula. Teman-teman hakim itu maka kita ada mediasi sidang kan di hukum keluarga Fitratul Ula. Hukum keluarga itu di perdata Islam itu mereka sidang pertama panggilan pra pihak, kedua mediasi satu dua tiga, satu dari mediasi gagal kemudian menjawab dari hasil mediasi jawaban gugat kemudian replik duplik pembuktian. Dari proses ini sebenarnya cara untuk agar tidak lekas pisah sebenarnya. Aturannya seperti itu. Jadi itu adalah proses sebenarnya. Tapi seringkali orang mesti bersikeras. Kita sebagai laki-laki teman-teman yang mendengarkan saya harus kerja, harus kerja, harus kita berdoa ekonomi kita mapan. Insya Allah agak aman. Dan kemudian harus hati-hati. Dari perempuan juga yang terbaik juga menerima. Kalaupun perempuan punya pendapatan itu juga bagus. Karena itu pendapatan istri. Kan uang istri, uang suami itu, uang suami dan istri. Kan ada suami. Suami. Ada singkatannya Fitrullah. Suami. Semua uang milik istri gitu, suami itu. Maka sebenarnya Mbak Wafik, Mbak Fitratul, sorry. Praktek perkawinan agak sulit, namun kemudian peran hukum bagaimana? Hukum sudah berusaha untuk mengurangi adanya perpisahan, tapi ternyata itu nggak mudah. Itu nggak mudah karena itu bicara hati loh masalahnya. Itu Fitratullah ya, yang bisa saya jelaskan. Mungkin faktor pertama juga pada sudah lama tidak mempunyai keturunan. Nggak juga Mas Sobri, nggak juga. Teman saya kemarin tuh, nikah udah 20 tahun, nggak punya anak. Apa yang terjadi kemudian? Ngambil anak dia. Nggak juga. Kenapa ada perceraian, Mas Sobri Jamil? Karena kurang komunikasi. Logis kan? Mas Sobri punya pacar? Punya pacar nggak? Kalau punya pacar Mas Sobri bisa pisah gara-gara tidak pernah komunikasi. Perempuan butuh diperhatikan Mas Sobri. Tanya itu si Fitratul sama si siapa? Si Wafik itu. Butuh perhatian. Di rumah tangga pun juga butuh perhatian. Komunikasi menjadi poin penting untuk bisa rumah tangga langgeng. Faktor ini Fitratul ya. Faktor masalah kasus sengketa tanah dan lain-lain. Komunikasi. Maka kita harus pintar komunikasi. Cara komunikasi itu apa teman-teman? Menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi. Maka Mas Sobri dalam kasus masalah kemudian itu masalah keturunan enggak juga. Kalau kita komunikasi bagus itu insya Allah lancar-lancar saja. Sama pasangan, sama bos, sama siapapun komunikasi. Maka kemudian kita sebagai orang hukum jangan diem teman-teman, bicara. Karena kita perempuan itu, Mas Sobri kalau kamu suka sama perempuan, ucapkan I love you. Jangan diam, karena perempuan enggak tahu. Ucapkan I love you, I miss you, I need you. Ucapkan, karena karena kalau nggak diucapkan dia nggak tahu. Komunikasi, bentuk rasa sayang, bentuk peduli itu komunikasi. Maka kemudian komunikasi itu adalah komunikasi itu asuh, asah, saling memberi, saling menyayangi dan juga saling memahami di situ. Itu adalah komunikasi. Oke, itu pendapat saya Mas Sobri ya. Daripada selingkuh Pak, mending poligami Pak. Enggak juga, karena perempuan nggak mau dipoligami. Perempuan daripada selingkuh pas cerai
Kan Mas Kim Guroba kan ini belum melaksanakan ya. Jadinya konsepnya sebenarnya teman-teman perempuan tuh banyak yang mau dipoligami sebenarnya konsepnya. Yang penting bagaimana ada namanya me time, waktu bersama itu penting. Ini aneh ya, pernah pelajaran berkeluarga ya, karena saya pernah nangani itu 2 tahun 3 tahun sebelum saya fokus di dosen itu. Ya ini adalah bagaimana kita membangun silaturahmi, baik teman kita satu kelas atau luar kelas adalah dengan cara kita itu adalah berkomunikasi dengan baik. Tidak harus dengan poligami, tidak harus dengan poligami karena poligami juga gak mudah. Bagi orang apa ya, untuk adil tidak mudah juga, tapi dengan komunikasi yang bagus, me time bersama. Jadi waktu berdua itu penting. Waktu berdua pasangan itu walaupun sudah berkeluarga atau sudah apa namanya sudah punya anak atau nikah lama, jalan-jalan untuk bisa saling take and give. Kan komunikasi bisa komunikasi memberikan dan menerima, take and give tadi itu. Dan kita teman-teman, kita punya 2 telinga, 1 mulut. 2 telinga, 1 mulut. Maknanya apa? Maknanya apa? Kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak bicara, Mas Sobri. Laki-laki, Mas Sobri, perempuan ingin didengarkan. Perempuan ingin didengarkan. Dengarkan, Mas Sobri. Teman-teman laki-laki banyak mendengarkan daripada banyak bicara. Jangan banyak nuntut. Itu biar komunikasi jadi bagus. Iya kan? Dalam berhubungan seperti itu. Ini sorry ya. Curhat saya ini. Aiza Abdullah, Pak, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang menurut logika itu ada dan menurut hukum tidak ada? Bukti contohnya seperti santet. Kan di desa saya banyak yang kena karena kekurangan ekonomi, karena karena pandemi. Kemarin itu Aiza, kita bicara tentang itu ya, apa namanya? RUU KUHP, Rancangan Undang-Undang KUH pidana masalah RUU santet. Tapi santet tidak itu kan tidak dilaksanakan. Di ACC lah. Dan prakteknya kemudian santet itu prakteknya tidak bisa dibuktikan. Walaupun itu ada, saya yakin itu ada. Saya menyadari itu ada teman-teman, tapi nggak bisa dibuktikan kan? Nggak bisa dibuktikan kan? Ada bahasa hukum harus ada alat buktinya. Buktinya apa orang itu santet? Walaupun itu ada kemarin ada orang sakit itu gara-gara itu ceritanya. Tapi kan kadang-kala bisa jadi orang-orang kemarin itu ke Gunung Kawi minta pesugihan ke Gunung Kawi itu. Tapi kalau ke Gunung Kawi kemudian mereka nggak kerja ya sama aja. Contoh mungkin Aiza minta susu biar cantik disusuk. Dan laki-laki lihat Aiza itu wow gitu kan. Tapi kalau kita tidak bersolek, tidak pakai lipstik, tidak pakai baju yang rapi, kan juga susu nggak berlaku dengan baik Aiza. Maknanya apa? Maknanya itu adalah tetap harus butuh apa namanya? Butuh usaha di situ. Masalah pembuktian tadi, logika kita kan santet apa logis apa enggak itu. Tergantung kepercayaan, tapi di hukum Indonesia belum ada sekarang. Emang RUU KUHP mau disahkan, tapi kan banyak orang nggak setuju situ. Aiza. Teman-teman, saya kurang 26 detik lagi nih. Teman-teman kita lanjut lagi ya. Kalau Mas Lukman ini sering lihat sinetron Suara Hati istri dia. Oh iya sama ini kayak istri saya dan ibu saya ini di Indosiar Suara Hati seorang istri itu loh. Aduh, ini banyak seperti itu. Teman-teman kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi saya sambil ngajak teman-teman di